medical check up, dan untuk menentukan teman-teman parameternya harus berdasarkan hazardnya. Sebelum lanjut videonya, silakan subscribe dulu dong. Berikutnya saya masuk ke program promotif preventif lain, yaitu dalam bentuk imunisasi. Nah, imunisasi ini beberapa pengertian ya teman-teman. Kalau pengertian saya harap cukup dibaca saja ya. Nanti teman-teman lihat lagi modulnya. Jadi kalau imunisasi itu adalah upaya yang dilakukan untuk pemberian imunisasi, upaya untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Kalau imunisasi harapannya adalah terbentuk kekebalan, ya. Kalau vaksin itu senyawa antigeniknya, ya, yang digunakan nanti untuk meningkatkan imunitas. Sementara vaksinasi adalah proses pemberian vaksinnya. Jadi sebenarnya agak mirip antara vaksinasi dengan imunisasi. Kalau imunisasi harapannya yang terkait masalah pembentukan imun. Nah, terkait masalah vaksin, teman-teman, ada hal penting yang harus teman-teman tahu, bahwa vaksin itu dibedakan menjadi 4 secara proses produksinya. Ada yang vaksin hidup, ingat ya, ini yang paling penting adalah vaksin hidup. Ada vaksin mati, ada vaksin plasma, dan ada vaksin rekombinan. Ini yang harus diperhatikan. Vaksin hidup. Tidak boleh memberikan vaksin hidup yang memiliki jarak antara 1 sampai dengan 28 hari. Dianjurkannya 4 minggu atau 28 hari. Untuk vaksin hidup ya. Tetapi bisakah diberikan bersamaan, Dr. Abbas? Bisa, asal diberikan pada waktu bersamaan dan tempat yang bersamaan. Kalau teman-teman memberikannya di waktu yang berbeda, misalnya hari ini di vaksin hidup 1, besok vaksin hidup 2, maka akan terjadi kekacauan antibodi. Sehingga untuk vaksin hidup, khusus untuk vaksin hidup, jika diberikan terpisah, maka harus ada jedanya, paling kurang adalah 4 minggu atau 28 hari. Yang mana itu yang vaksin hidup? Ini kita lihat. Ini yang biasa harus hati-hati kita ya. Misalnya measles, mumps, rubella, varicella, yellow fever, kemudian jenisnya adalah oral polio, kemudian oral tifoid. Ini adalah jenis vaksin hidup. Ini yang saya bilang tadi, ketika ada orang mau divaksin, teman-teman tolong di screening. Ini sudah pernah vaksin sebelumnya dalam 4 minggu kah? Kalau dia bilang sudah, vaksin apa itu? Oh, vaksin mati. Kalau vaksin mati tidak ada masalah. Tetapi ketika dia vaksin hidup, teman-teman, dianjurkannya harus lewat dari 4 minggu atau 28 hari. Kalau tidak, terjadi kekacauan antibodi. Kemudian tempat penyimpanan, hati-hati teman-teman. Untuk penyimpanan, ada teori yang mengatakan vaksin hidup itu disimpan pada suhu antara 15 sampai dengan 25 derajat Celcius. Tapi tidak semuanya. Misalnya contoh yellow fever. Yellow fever disimpan pada suhu itu sampai 28. Jadi ingat, tolong pelajari brosurnya. Karena tiap vaksin itu berbeda-beda sesuai dengan perusahaan yang memproduksinya. Karena ada bahan adjuvan yang diisikan di dalamnya. Nah, terkait masalah vaksinasi, kita disebut dengan nama vaksin file monitor juga. Ini ada biasa kita lihat begini nih, dia ada di vaksin tak? Vaksin, maaf, keluar bahasa Makassarnya, di vaksin. Jadi, vaksin ini, kalau ada kelihatan seperti ingat, kalau masih ada kotak putihnya di dalam, itu artinya masih boleh digunakan. Tetapi kalau sudah hilang atau lebih gelap, itu sudah tidak boleh digunakan. Ini harap menjadi perhatian untuk teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan. Ya. Vaksin bukan hanya dilihat dari expire date-nya, bukan hanya dilihat dari kekeruhannya atau tidak, tetapi dilihat juga dari vaksin vial monitornya. Ya. Kemudian, bagaimana dengan pemberian vaksin? Pemberian vaksin ada prosedurnya, tidak boleh langsung tiba-tiba diberikan vaksin. Ada persiapan dulu pasien, ya. Persiapan pasien mulai dari ini ada tidak penyakit menyingkirkan kontraindikasi relatif atau kontraindikasi absolut. Habis itu harus disiapkan vaksinnya. Ya, itu tadi yang saya bilang harus diperhatikan mulai dari expire-nya, mulai dari apalagi PPM-nya. Kemudian harus diperhatikan cara-cara pengambilannya. Nah, teknik penyuntikan.
hati-hati teman-teman teknik penyuntikan. Ini saya mau konfirmasi teknik penyuntikan. Beberapa vaksin itu vaksinnya sama, tetapi cara pemberiannya berbeda. Misalnya contoh, vaksin meningitis. Menveo itu diberikan secara intramuskular. Ada vaksin lagi yang misalnya contoh, Formening misalnya, ataukah misalnya Mencevax, itu diberikan misalnya secara subkutan. Berbeda, padahal dua-duanya vaksinasi meningitis. Kenapa beda? Itu karena bahan adjuvannya berbeda. Jadi tolong teman-teman di lapangan, ketika memberikan penyuntikan, ingat, selalu lihat brosur, jangan malu. Itu brosur, beda-beda biasanya tiap perusahaan vaksin, meskipun vaksinnya sama. Kemudian yang berikutnya adalah tempat penyimpanan vaksin. Tolong hati-hati yang tadi harus diingat, ada vaksin yang disimpan pada suhu antara 2 sampai 8, ada yang disimpan pada suhu minus 15 sampai dengan minus 25. Hati-hati dalam penyimpanan. Anda salah dalam menyimpan vaksin, maka rusaklah vaksinnya. Ini juga teman-teman harus ingatkan di lapangan sebagai orang K3. Nah, ini ada rekomendasi dari PAPDI. Nah, di pedoman K3 Fasiankes itu salah satu vaksin yang disebutkan adalah hepatitis B. Hepatitis B menurut PAP di tahun 2017 itu katanya diberikan 3 dosis, mulai dari dosis 0, 1, sampai dengan 6. Tetapi hati-hati, apakah semua orang bisa diberikan vaksin hepatitis? Kita lihat, seperti ini modelnya. Tidak semua vaksin bisa diberikan vaksin. Tetapi biasanya yang tidak boleh diberikan itu umumnya adalah vaksin hidup. Kalau hepatitis kan bukan vaksin hidup nih, hepatitis B. Nah, jadi kayak misalnya contoh varicella, ini vaksin hidup, ini hati-hati, banyak kontraindikasinya. Zoster, vaksin hidup nih, banyak kontraindikasinya. Measles campak, vaksin hidup nih, banyak kontraindikasinya. Di luar dari vaksin hidup biasanya tetap menjadi perhatian ya, tetap menjadi perhatian buat teman-teman di lapangan, jangan sampai kehati-hatian, jangan sampai nanti muncul masalah. Misalnya contoh hepatitis B, ini 3 dosis. Untuk hati-hati bagi wanita hamil atau kondisi imunokompromis. Nah, seperti itu modelnya yang harus teman-teman perhatikan. Nah, ini lagi yang terkait masih vaksinasi hepatitis ya. Bagaimana cara pemberian vaksinasi hepatitis di Fasiankes? Karena kita tahu bahwa kita adalah orang yang berisiko apabila terkena darah atau terkena cairan dan seterusnya. Kita lihat, ya. Apakah orang ini, petugas kesehatan ini belum tervaksinasi atau pernah tervaksinasi? Itu dulu pilihannya. Oh, belum tervaksinasi. Kalau belum tervaksinasi, tolong perhatikan yang ini. HBsAg-nya, ya. Apakah HBsAg penandanya ini positif atau negatif atau tidak diketahui? Kalau belum divaksinasi dan ternyata HBsAg positif, maka dianjurkan pemberian imunoglobulinnya atau HBIg 1 kali plus seri vaksinasi hepatitis B pada seri berapa lagi tadi teman-teman? 0? Teman-teman, halo? 016. Oke, 016. Baru saya kembalikan. 0, 1, dan 6. Nah, bagaimana kalau dia misalnya negatif? Kalau cuma negatif sih, cukup seri vaksinasinya saja. Imunoglobulinnya nggak usah. Itu bedanya. Nah, bagaimana kalau sudah pernah divaksinasi? Kita lihat hasil pemeriksaan anti-HBs-nya. Apakah dia responder atau dia apalagi reaktif? Kalau dia reaktif ya nggak usah, tidak perlu dilakukan vaksinasi, apalagi namanya profilaksis pasca vaksinasi, nggak usah. Tetapi kalau dia misalnya tidak responder, kita lihat lagi yang tadi HBsAg-nya. Kalau HBsAg-nya positif, diberikan 1 dosis untuk imunoglobulin. Nah, ataukah diberikan 2 dosis imunoglobulin? Kalau 1 dosis disertai dengan vaksin series. Kalau dia negatif, enggak usah lagi. Nah, jadi ini yang nanti teman-teman nanti tolong disampaikan di teman-teman Fasiankes di petugas kesehatan di lapangan. Berikutnya saya masuk ke poin kewaspadaan standar. Ini waktu kita sisa 15 menit lagi ya. Nah, untuk kewaspadaan standar di dalam
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 27 tahun 2017, di sini juga disebutkan di Central for Disease, ya, CDC, itu mengatakan ada 11 kewaspadaan standar. Ada mulai dari kebersihan tangan, kemudian yang kedua APD, yang ketiga bagaimana caranya mendekontaminasi kalau peralatan tercemar, bagaimana kondisi lingkungan mulai dari nyamuk, tikus, toilet, kemudian ventilasi, nah ini kondisi lingkungan, bagaimana pengelolaan limbahnya, nah, apakah menggunakan outsourcing, limbahnya ada pemisahan dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan penata laksanaan linen? Nah, apakah linen misalnya linen kotor atau linen kotor ini ada dua ya, yang terkontaminasi ataukah tidak? Kemudian bagaimana dengan perlindungan kesehatan petugas, jaminannya sama pasien? Nah, ada 11 poin. Kalau kita di puskesmas ada 10 poin, mulai dari sampai dengan hygiene, respirasi, etika batuk sampai praktek menyuntik. Kalau fungsi lumbar tidak direkomendasikan di puskesmas. Jadi ada 11 standar kewaspadaan menurut PMK nomor 27 ini, tetapi untuk di puskesmas biasanya hanya sampai dengan 10. Ya, kita mulai dari kebersihan tangan. Nah, kebersihan tangan ada berapa langkah teman-teman kebersihan tangan? 6. 6 langkah. Ada juga 7. Ada 7 dong. Ada 6, ada 7. Gelangan. Betul. Nah, berikut akan saya tampilkan video cara cuci tangan. Nanti sebentar ya, teman-teman. Yang terkait masalah cuci tangan ini, kita bisa menggunakan sabun dengan air. Itu biasanya kalau dia ada berminyaknya. Kalau alkohol, yang bukan yang ada minyaknya. Nah, ini ada 6 langkah yang tadi kita sudah lihat menurut versi WHO-nya. Cuma yang perlu saya ingatkan pada poin ini adalah ketika kita mencuci dengan sabun dan air, yang direkomendasikan oleh WHO adalah selama 40 sampai dengan 60 detik. Sementara dengan alkohol itu anjurannya adalah sekitar 20 sampai dengan 30 detik atau setengah waktu dari penggunaan sabun dan air. Oke, teman-teman, berikutnya adalah yang tadi kan kebersihan tangan nih. Yang berikutnya adalah di terakhir di APD ya, bahwa teman-teman ketika memakai APD, ada yang paling penting kita ingat, terutama pada saat membukanya. Pada saat membukanya, setiap kali gerakan itu harus disertai dengan cuci tangan. Jadi misalnya habis lepaskan sarung tangan misalnya, itu harus cuci tangan. Habis itu lepaskan misalnya apalagi coverallnya harus cuci tangan. Buka apapun itu cuci tangan. Itu inti protokol yang disampaikan oleh Perdoki, ya. Itu yang terkait dengan APD.